BSSN hadir sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, tapi perannya apa? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana dampaknya kepada publik? Berarti bisa dikatakan nggak kalau misalkan peran juru bicara itu mirip dengan pawang hujan? Dua tahun setelah Dinas Kode terbentuk pada 4 April 1946, terjadilah agresi militer Belanda. Presiden Soekarno memerintahkan Safrudin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Perjalanan gerilya PDRI dimulai pada tanggal 24 Desember 1948 dari Halaban menuju ke Bangkinang, dan kemudian menempati sebuah desa kecil di Bidar Alam di Kabupaten Solok untuk kemudian dijadikan sebagai pusat PDRI. Di tempat tersebut didirikan stasiun radio PHB sebagai alat komunikasi dengan dunia luar selama Perang Gerilya. Melalui komunikasi bersandi yang diawaki oleh para pejuang persandian tersebut, bangsa Indonesia berupaya menangkis isu dan hoaks yang disebarkan Belanda bahwa Indonesia sudah tiada. Perlawanan bangsa Indonesia mampu tersebar ke dunia internasional lewat radio komunikasi para pejuang. Bangsa ini menyatakan bahwa Indonesia masih ada. Itulah sekilas cerita tentang peran persandian di masa mempertahankan kemerdekaan. Ternyata sudah sejak 76 tahun silam, sumber daya manusia persandian telah disiapkan untuk melawan hoaks. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kondisi saat ini? Di manakah peran Badan Siber dan Sandi Negara dalam memerangi hoaks? Inilah podcast Keamanan Siber untuk Masyarakat atau Podkamsimas edisi spesial Hari Ulang Tahun BSSN. Juru bicara baru di 76 tahun Badan Siber dan Sandi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podkamsimas Badan Siber dan Sandi Negara. Apa kabar teman-teman Sibermen? Selamat bergabung kembali di podcast kita kali ini. Ini podcast yang istimewa. Nanti saya akan ceritakan apakah istimewanya itu. Yang pertama adalah, ini adalah untuk pertama kalinya saya menjadi host di acara ini. Jadi silakan nanti diberikan penilaian. Masih cocok nggak nanti saya membawakan podcast-podcast selanjutnya. Yang kedua adalah, hari ini istimewa karena bertepatan dengan 76 tahun Badan Siber dan Sandi Negara. Kita sudah matang usianya 76 tahun karena berdiri tak lebih 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan yang ketiga adalah, podcast ini sungguh istimewa karena akan ada tamu, orang baru di BSSN, tapi menjadi juru kunci, orang penting yang akan menjadi wajah dari BSSN. Siapakah dia? Kita langsung kenalan. Selamat datang Mas Ariandi Putra. Selamat datang Mas Pras, terima kasih atas undangannya. Mas Ariandi ini adalah juru bicara BSSN yang baru, ya Mas ya? Siap. Terhitung sejak kapan Mas? Mulai bertugas diberikan perintah sejak 1 April 2022. Baru sih Mas. 1 April ya? Belum 1 bulan? Belum 1 bulan. Kayaknya udah ada ini ya, udah ada hal-hal yang mesti dikerjakan ya? Udah ada beberapa hal yang mesti dikerjakan, ada yang sifatnya taktikal juga, ada yang sifatnya progres untuk kita lakukan ke depan. Sudah ada ya? Nah, sudah.
Biasanya kan kalau orang-orang yang sering tampil di media itu punya nama panggilan. Ada SBY, AHY, Jokowi gitu. Kalau Mas Ariandi ini maunya dipanggil apa? Biasanya teman-teman sih manggilnya karena nama lengkapnya rada panjang, Ariandi Putra, biasanya dipanggil Rian saja. Oh, jadi Mas Rian ya? Betul. Ada beberapa teman di lingkungan BSSN sudah bukan panggil nama, tapi udah manggil Mas Jubir. Mas Jubir. Boleh juga itu Mas Jubir ya? Bukan AP aja, AP. Mas AP gitu nggak ya? Ariandi Putra, terlalu singkat ya? Oke deh, saya akan manggil beliau selama 1 jam ini kurang lebih dengan Mas AP kalau gitu ya. Bukan ya? Mas Jubir ya? Mas Jubir. Oke, Mas Jubir. Jadi BSSN itu sudah 76 tahun. Usianya sudah bisa dikatakan sudah cukup matang ya, tidak muda lagi. Nah, yang menarik adalah 76 tahun lalu Bapak Persandian kita, Bapak Rubiono Kertopati itu sudah mempersiapkan personil sandi itu mampu melawan hoax. Mau tahu ceritanya? Boleh mungkin diceritakan. Boleh ya, jadi saya cerita sedikit. Oke. Tepatnya pada saat Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua, jadi akhirnya para pemimpin besar revolusi itu kan ditangkap ya. Nah, ditangkap, terus muncullah PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, PDRI ini melawan hoax ceritanya. Karena Belanda pada saat itu menggaungkan isu Indonesia sudah tidak ada. Ya kan? Indonesia sudah tidak ada. Perlawanan bangsa Indonesia sudah tidak ada. Mereka sudah bertekuk lutut dengan Belanda gitu. Nah, namun para pejuang persandian itu bergerilya di wilayah Sumatera, kurang lebih 7 bulan mereka bergerilya. Jaraknya 1000-an kilometer. Kalau nggak salah Mas Ariandi ini juga dari Sumatera ya, lahir di Sumatera ya? Saya lahirnya di Riau, di Pekanbaru. Oh, lahirnya di Pekanbaru. Nah, mungkin tak asing lagi dengan kata-kata apa istilahnya daerah-daerah yang dijadikan gerilya saat itu. Betul. Ada Halaban. Iya. Karena kebetulan orang tua juga berasal dari Sumatera Barat. Oh gitu. Nah. Jadi orang tua Sumatera Barat. Tapi tinggalnya di Pekanbaru. Jadi daerah-daerah PDRI itu kita mengenal sangat dekat terhadap sejarah-sejarah yang ada, sehingga bagi masyarakat di Sumatera itu pemerintahan darurat itu jadi sebuah sejarah yang mungkin tidak bisa dilupakan. Jadi pembicaraan juga di antar kelompok. Jadi memang itu sudah istilahnya dari kecil Mas Ariandi dengar lah ya hal seperti itu ya, udah tahu ya. Nah, saya lanjutkan lagi Mas ceritanya. Jadi para pejuang sandi itu dengan radionya mencoba untuk menggemakan ke dunia, menyuarakan ke dunia, mengabarkan dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Perlawanan bangsa ini masih ada. Nah, itulah yang menjadi kesuksesan besar cerita persandian bangsa ini. Jadi dunia tahu bahwa Indonesia itu masih melawan, itu dari para petugas sandi itu, yang bergerilya saat itu. Jadi ada daerah kecil di Sumatera, Bidar Alam, mereka pernah ngepost lama di sana. Pernah dengar nggak Mas Bidar Alam? Pernah. Pernah ya. Jadi mereka lama di sana. Setelah berjalan lama, ngepost di sana gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi, nah dari situ saya menarik benang merah bahwa sejak dulu sudah siap orang-orang sandi ini memang melawan hoax gitu. Nah, menurut Mas Rian nih, Mas Jubir saat ini, kondisi ruang siber kita ini seperti apa sih? Apakah memang hoax itu menjadi, apa istilahnya, menjadi tumbuh gitu, subur di ruang siber, atau seperti apa? Kalau kita berbicara ruang siber ya Mas, kita bisa melihat pemanfaatan teknologi yang sangat luas terutama di Indonesia. Pengguna internetnya itu 200 juta jiwa lebih. Jadi semakin tinggi masyarakat menggunakan internet, semakin tinggi juga efek negatif terhadap hoax yang beredar. Kalau kita bisa lihat bagaimana hoax dan berbagai pemberitaan yang beredar di masyarakat itu diamplifikasi semuanya oleh media-media sosial. Nah, penggunaan media sosial yang mungkin minim literasi terhadap masyarakat, jadi peningkatan internetnya itu naik, tapi literasinya tidak naik. Sehingga kadang banyak masyarakat yang menyebarkan berita, dia hanya baca judul saja.
Jadi ketika ada ketidaksukaan atau ketertarikan begitu contohnya terhadap sesuatu hal, itu lebih cepat menyebarkan dibandingkan untuk dibaca dulu. Itu yang membuat hoax di Indonesia itu banyak beredar luas. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasinya? Pertama adalah kita bisa melakukan berbagai kegiatan meningkatkan literasi. Kita bisa lihat fakta bahwa masyarakat Indonesia itu minat bacanya sangat rendah. Jadi literasi-literasi yang ditingkatkan terutama oleh pemerintah contohnya, itu harus benar-benar bisa menyentuh sampai ke tingkat desa. Karena hoax juga itu sampai ke tingkat desa, penggunaan Facebook contohnya. Mungkin di kota-kota besar tidak banyak lagi orang yang menggunakan Facebook, mungkin generasi-generasi baby boomers. Tapi di desa-desa itu anak-anak mudanya masih menggunakan Facebook. Dan itu ladang subur. Artinya memang bisa dikatakan ruang siber ini mendukung lah ya, atau bisa dijadikan tempat pertumbuhan hoax gitu ya. Betul. Kalau memang kita tidak menjaganya gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah peran BSSN gimana, Mas? Peran BSSN terkait dengan ruang siber itu sendiri harus seperti apa, dan kedaulatan siber itu harus seperti apa gitu. Kalau berbicara peran ya, sebagai lembaga pemerintah, BSSN itu kan dia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebagai lembaga pemerintah, kita bisa melakukan berbagai hal. Contohnya meningkatkan literasi. Dan berbagai pelatihan-pelatihan mungkin bisa dilakukan terhadap bagaimana cara kita menerima informasi. Jadi BSSN mungkin bisa mempunyai peran untuk melakukan informasi mendidik contohnya di ruang-ruang siber agar masyarakat bisa menggunakan media sosial atau bisa membaca berita itu lebih luas, bisa dilihat tidak secara sempit. Jadi dilihat secara luas. Kan hoax itu banyak beredar terutama dalam situasi-situasi politik ya. Itu ada ketidaksukaan terhadap calon-calon tertentu contohnya. Nah, BSSN berupaya menjaga itu. Berupaya menjaga agar ruang siber itu berisi dengan ton-ton positif. Jadi tidak hoax sebagai ton negatif sehingga bisa memecah belah masyarakat. Itu kurang lebih bisa dilakukan perannya. Oke. BSSN mempunyai peran untuk membuat ton-ton yang positif. Nah, ini menarik, Mas. Jadi, berarti bisa dikatakan nggak kalau misalkan peran juru bicara itu mirip dengan pawang hujan? Pawang hujan yang lagi viral. Lagi viral. Jadi, kalau pawang hujan kan mungkin mengkondisikan juga. Betul. Nah, tadi kan kalau BSSN mungkin tons positif, jubir juga sama dong ya, harus mempunyai misi untuk membuat BSSN itu citranya juga positif di publik ya. Menurut Mas gimana nih? Ya, dengan adanya keterbukaan informasi di era, kalau dulu mereka ngomong era 4.0, sekarang udah 5.0 ya. Yeah. Keterbukaan informasi itu apa yang kita lakukan sekarang udah menjadi konsumsi publik. Jadi BSSN mungkin bisa berbenah. Kita bisa bergeser paradigmanya untuk menyampaikan kepada publik edukasi, literasi, dan apa yang kita lakukan di internal itu sudah saatnya disampaikan kepada publik. Kita bisa sampaikan bahwa BSSN melakukan berbagai upaya agar ruang siber itu terkendali, agar ruang siber itu positif. Tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan informasi yang bersifat hoax contohnya. Nah, itu peran BSSN di situ yang mungkin bisa kita galakkan ke depan. Jadi literasi, edukasi, dan informasi-informasi yang sifatnya berada masih pada internal, prestasi ataupun apa yang kita lakukan sebagai upaya untuk menanggulangi hoax yang ada, nah kita sampaikan kepada publik. Supaya publik juga tahu bahwa BSSN hadir. BSSN hadir sebagai lembaga pemerintah yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga upaya kondusif di setiap waktu. Oke. Tadi kalau saya lihat kata kuncinya adalah literasi dan edukasi. Betul. Supaya masyarakat itu tahan dengan hoax lah ya. Jadi mau seberapapun banyaknya hoax yang menerpa, tapi kalau edukasi masyarakat itu sudah tinggi gitu, mereka akan tidak termakan dengan hoax itu. Betul. Bisa dikatakan seperti itu ya. Betul. Mas ya. Nah, yang menarik adalah kira-kira ada nggak sih Mas data gitu, atau tadi kan Mas sudah katakan ya bahwa hoax itu munculnya kalau sudah mulai di tahun-tahun politik. Kalau saat ini seperti apa Mas? Sudah mendekati seperti ini? Kan kalau kita berbicara mengenai ritme ya, siklus ya. Indonesia itu kan punya peraturan perundang-undangan kalau berbicara dalam ranah politik atau dalam ranah sosial, presiden itu hanya bisa dipilih 2 kali masa jabatan. Nah, 2 tahun atau 3 tahun sebelum pemilihan itu biasanya udah muncul tuh, volumenya udah mulai naik.
Nah, itu yang kita antisipasi agar BSSN bisa melihat hoax-hoax yang muncul, agar bisa menjaga ruang siber itu tidak dipenuhi oleh ujaran kebencian, tidak dipenuhi oleh kampanye-kampanye yang menyudutkan satu pihak, tidak berisi terhadap informasi-informasi yang dirasa bisa memecah belah bangsa. Nah, literasi terhadap Pancasila, literasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan hal-hal yang bersifat sara itu coba kita hindarkan. Jadi kita jaga, kita berikan ruang-ruang. Masyarakat tidak bisa dibatasi oleh ruang-ruang yang sekarang di era teknologi itu serba tidak terbatas, Mas. Kalau Harold Laswell itu dulu menyampaikan bahwa komunikasi itu efektif ketika ada tatap muka atau ketika ada unsur 5 dalam teorinya Laswell, sekarang itu mungkin bisa dilihat 3 saja sudah cukup. Jadi orang cuma butuh sendernya, pengirimnya, terus ada medianya, ya udah. Siapa pembacanya? Ya publik. Nah, itu yang mungkin bisa kita sederhanakan di era yang sekarang penuh dengan keterbukaan informasi. Oke, menarik nih Mas. Saya kembali ke awal tadi. Mas Jubir menyampaikan bahwa sosmed, contohnya Facebook itu menjadi wahana ya, media Betul. Dalam penyebaran hoax nih. Namun kan pada kenyataannya sosmed juga punya nilai manfaat juga ya. Betul. Kita tidak bisa menutup mata itu. Nah, kalau menurut Mas Jubir nih, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu apakah sosmed masih ada atau berubah bentuk atau ada fenomena baru gitu ke depannya? Kalau kita mau lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita juga bisa flashback 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Bagaimana platform-platform media sosial ini kan makin berkembang ya, Mas. Terus nama-namanya juga makin berganti. Sehingga dulu kalau kita dulu ada kenal namanya pet. Snapchat, dan lain sebagainya. Mana media sosial yang sekarang bertahan? Contohnya ada Twitter, Instagram, Facebook. Nah, ruang-ruang media sosial ini yang mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu tetap akan bertahan. Karena ruang tidak adanya jarak komunikasi antara satu orang dengan orang lain, itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat karena interaksi sosialnya berubah. Kalau kita mau lihat, pandemi COVID-19 itu mengajarkan kita sebagai bangsa, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mungkin. Bagaimana kita, kalau dulu itu, orang Indonesia itu kan hobinya, kan dia bisa ketemu, Mas. Berkumpul, ngobrol itu harus ketemu, rapat itu harus ketemu gitu ya. Nah sekarang itu mau tak mau itu diubah. Mau tak mau dipaksakan agar ada ruang-ruang online yang muncul. Nah, media sosial ke depan, harapan kita adalah menjadi edukasi, menjadi sebuah informasi yang positif terhadap masyarakat. Memang media sosial itu mata pisau yang berbeda. Di satu sisi punya nilai negatif, di satu sisi punya nilai positif. Nah, ketika kita tahu fakta ini, bagaimana kita meningkatkan nilai positif dari media sosial itu agar berguna bagi banyak orang. Kan sekarang kalau dulu pemerintah itu menyampaikan informasi kepada masyarakat, contohnya melalui radio atau melalui saluran televisi, sekarang kan sudah berubah. Koran mungkin pembacanya tidak lagi banyak, Mas. Tapi ketika koran digital ataupun media online dibaca oleh banyak orang. Nah, perubahan-perubahan itu yang harus diadaptasi oleh pemerintah. Nah, itu yang harus disampaikan kepada publik. Media sosial itu berguna, lebih banyak manfaatnya dibandingkan ketidakmanfaatannya. Nah, itu yang mungkin kita bangun juga. BSSN hadir untuk itu juga. Oke. Artinya memang apapun itu ke depan harapan kita adalah bisa dimanfaatkan nilai positifnya ya, bisa kita ambil dan kita manfaatkan gitu ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi sedikit Mas, atau menanyakan kembali lah ya. BSSN sendiri ini kan hal yang mungkin baru atau Mas sudah tahu ya? Kalau hasil gini, kita ngobrol sama banyak masyarakat ya, kalau kita bisa survei gitu contohnya. Ya, bagaimana mereka kenal BSSN gitu kan, namanya dulu sebelumnya Lemsanek ya. Jadi perannya yang muncul kan di era teknologi yang sedang terbuka sekarang, ya kita sedang mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin banyak orang yang belum tahu apa peran BSSN dalam struktur pemerintahan. Itu pada saat Mas di luar ya? Ya, betul. Sebelum bergabung ke BSSN. Apa sih peran BSSN? Mengapa BSSN hadir sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, tapi perannya apa? Apa yang mereka lakukan?
bagaimana dampaknya kepada publik. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu ketika saya masih di luar, itu yang harus ketika saya masuk ke dalam nih, itu yang harus kita jawab kepada masyarakat. Yeah. Banyak hal positif yang kita temui di internal, banyak hal kebijakan-kebijakan yang strategis yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, perubahan itu yang sekarang kita fokus untuk mengerjakan. Berarti Mas sudah menyusun program ya? Program secara utuh mungkin belum ya, tapi kita sudah puzzle-puzzlenya sudah kita tandain lah ya. Sudah tandain. Kumpulin ya. Puzzle-puzzlenya kita coba untuk melengkapi agar sempurna. Step by step kita akan lihat bagaimana kita maksimalkan komunikasi publik kepada masyarakat. Era informasi yang serba digital contohnya. Kita punya semua sumber daya. Nah, peran jubir juga makin ditingkatkan untuk menjembatani hubungan internal dan eksternal kepada masyarakat. Jadi orang tahu nih, ketika kita berbicara kepada masyarakat, ada BSSN hadir di tengah-tengah masyarakat, orang tahu, oh BSSN perannya adalah untuk menjaga ruang siber Indonesia, untuk menjaga kedaulatan negara dalam bentuk siber. Nah, itu yang mungkin kita harapkan masyarakat makin paham, makin mengerti gitu, Mas. Oke, nah kira-kira nih Mas, saya mau nanya, apakah ada misi khusus dari Bapak gitu, dari Kepala BSSN pada saat mungkin pertama kali Mas dihubungi gitu? Kalau yang bisa diceritakan aja, Mas. Sebenarnya misi khusus tidak spesifik harus misi khusus, Mas. Tapi yang saya tangkap adalah begini. Kalau kita berbicara lembaga negara ya, kalau kita berbicara banyak kementerian gitu, mungkin ada kementerian yang sifatnya sudah sangat terbuka kepada publik. Dan ada juga mungkin yang sifatnya semi terbuka gitu. Nah, kita mencoba untuk melihat perkembangan zaman BSSN akan seperti apa. Nah, kan sangat disayangkan begini, Mas. Ketika kita melakukan hal-hal baik di internal contohnya, ketika banyak kebijakan publik, kebijakan strategis yang sangat berdampak baik kepada negara, menjaga ruang siber Indonesia, perbatasan, dan lain-lain, itu tidak tersampaikan kepada publik. Kita butuh dan harus dengan dunia yang serba digital sekarang, itu harus disampaikan kepada publik. Karena tanggung jawab kita bukan hanya kepada presiden, secara birokrasi top-down gitu contohnya. Sebagai lembaga negara tanggung jawab kepada presiden, tapi juga kita punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Agar masyarakat tahu nih, kita bekerja 24 jam 7 hari contohnya. Ada teman-teman yang selalu ganti shifting dan lain-lain. Itu hal-hal baik untuk menjaga kedaulatan harus kita sampaikan kepada publik. Nah, itu mungkin yang menjadi fokus, walaupun tidak menjadi misi khusus ya. Terlalu spesifik rasanya untuk menjadi misi khusus, seakan-akan ada perintah atau ada instruksi yang berlebihan mungkin. Tapi itu yang kita jaga, itu yang kita berikan kepada publik agar orang tahu bahwa BSSN hadir, BSSN sangat bermanfaat kepada masyarakat. Agar orang begini, Mas. Kalau seandainya BSSN nggak ada, orang merasa hilang gitu. Nah, itu yang kita harapkan bahwa BSSN sangat bermanfaat terhadap masyarakat. Oke. Nah, ini saya mau nanya pada saat Mas Jubir masih di luar ya, di luar BSSN gitu. Tadi kan kita udah ngomongin positif, negatif gitu, kurang dan tidak gitu. Kalau antara level 1 sampai 10 gitu, tugas khusus tadi itu di level berapa pada saat Mas Jubir di luar? Kan ibaratnya tadi kurang terkenal gitu kan ya, bahasanya ya. Kalau kita mau melihat fakta hari ini, dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, karena kan tupoksi kita berbeda-beda, Mas. Tanggung jawabnya juga berbeda. Kita tanggung jawabnya langsung kepada Presiden sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita mungkin keterbukaan informasi publik pas saya masuk atau sebelum saya hadir gitu di BSSN ya, kita mungkin bisa berbicara dengan angka 5-6 gitu. Oh iya. Nah, kita artinya kan 50%. Nah, kita pengennya Mas 75%, 80% masyarakat tahu apa yang kita kerjakan di dalam gitu. Pekerjaan-pekerjaan baik harus disampaikan kepada publik, Mas. Kenapa begitu? Intinya adalah prinsipnya sederhana. Pekerjaan baik disampaikan kepada publik, alasannya sederhana. Kalau kita tidak hadirkan informasi positif kepada publik, publik akan menerima informasi-informasi negatif. Informasi-informasi yang mungkin tidak kredibel. Nah, cara melawannya apa? Adalah dengan memperbanyak informasi positif, dengan memperbanyak berita-berita yang berguna bagi publik, sehingga hoax contohnya, atau informasi yang tidak tepat, atau ruang-ruang siber masyarakat itu bisa diisi oleh hal-hal yang sangat bermanfaat. Nah, itu yang mungkin kita akan tingkatkan ke depan. Termasuk tadi kita bikin kegiatan maupun konten-konten yang sifatnya edukasi, Mas ya, Betul. ke masyarakat ya. Karena kan
Kalau kita lihat mungkin konten-konten seperti itu masih kurang ya, Ya. dari sisi pemerintah yang memberikan Betul. datanya. Oke Mas, kita ada sedikit permainan nih. Pertanyaan bukan dari saya, tapi pertanyaannya random dari kartu. Nih, teman-teman udah nyiapin nih. Nanti tolong diambil, ditunjukkan ke kamera, nah, baru pertanyaan saya sebutkan gitu. Gini, yang ambil Mas Rian kan ya? Nih Mas, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih jawabannya nanti mind blowing gitu katanya. Silakan ya. Ini boleh dipilih ya? Boleh, boleh. Saya gini deh, Saya Firgan. biasanya milih tengah-tengah ya. Tengah. Waduh, gampang nih. Bola Mas? ya. Bola ya? Saya tahu Mas suka main PS. Bener gak? Iya betul. Suka main bola juga. PES ya? Ya PES. PES ya, oke. Nah, ini pertanyaan gampang sih. Tim bola favorit. Sejak pertama saya mengenal klub bola, saya sampai sekarang masih menjadi Milanisti. Oh gitu. Ada yang Milanisti sini? Oh. Pemain favorit saya itu dulu Paolo Maldini. Boleh, boleh. Walaupun posisi, kalau saya main bola itu posisinya bukan back ya. Tapi pemain favoritnya Maldini. Oh, oke. Cyberman, silakan komen. Ini ada Milanisti baru di BSSN. Mungkin bisa dijadikan apa, Mas? Ketua ya? Ya, betul. Kita bisa bikin komunitas. Komunitas ya? Di BSSN ya. Komunitas Milanisti Siber ya? Betul. Komunitas Milanisti Siber. Boleh deh ya. Berapa nih? Semua atau enggak nih? 3 aja lah ya. Kalau diambil semua, tinggal saya bacain semuanya di sini nih. Ini. Nah, saya berharap yang pertanyaannya Mantan. mantan, Mas. Bentar. Saya nggak nanyain jumlah mantan, bukan. Bukan, tapi saya nanya adalah, apakah pernah menggunakan nama mantan sebagai password? Media sosial ya. Media sosial, Gmail dan lain enggak. Iya. Oh, Enggak pernah. Nggak pernah. Saya biasanya kalau password itu sangat sensitif ya Mas ya. Kalau saya nggak pernah terpikir untuk menggunakan nama mantan. Nama orang tua pernah, tapi nama mantan nggak pernah. Oh gitu. Berarti mantannya kurang membekas di hati ya? Kalau udah jadi mantan pasti tidak membekas. Oh gitu. Oh oke, oke. Mudah move on berarti ya. Oke, satu lagi Mas ya. Boleh? Biasanya kalau password sering ganti nggak Mas? Intinya gini, kalau saya pribadi, password itu kan sangat rentan ya. Jadi kita harus ganti secara berkala. Nah itu juga yang kita edukasi kepada masyarakat. BSSN terus mengedukasi itu. Pergantian password secara berkala. Semua password ya. Bukan hanya media sosial, PIN ATM dan lain-lain itu harus diganti secara berkala. Sekali 3 bulan, sekali 2 bulan, sekali sebulan. Kan gini, masyarakat Indonesia itu kan sangat mudah menggunakan password. Biasanya tanggal lahir, atau nama orang tua, nama binatang peliharaan gitu. Kenapa mereka menggunakan itu? Ya karena iliterasi itu Mas. Karena mereka lebih mau menggunakan password yang gampang diingat. Nah, efek negatifnya apa? Kalau kita gampang mengingat, orang lain juga gampang membobol. Nah, tidak ada salahnya kita mempunyai note pribadi, contohnya tidak di handphone, di kertas atau di mana, kita bikin passwordnya kombinasi huruf dan angka yang dirasa sulit untuk dibobol oleh hacker atau oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak harus gunakan nama mantan, contohnya, tidak harus gunakan nama orang tua atau buku favorit atau tanggal lahir terutama yang banyak digunakan. Itu sangat rentan, sangat minim. Sangat rentan ya. Oke deh. Berarti nggak salah jadi jubir BSSN nih. Sudah paham kayaknya. Satu lagi Mas. Oke. Aduh, password. Password. Oke, tadi udah dijelasin sebetulnya. Mas jubir itu bikin passwordnya seperti apa. Jadi saya ganti Mas, bukan itu. Karena pertanyaannya password alay seperti apa yang pernah digunakan. Boleh ya? Jawab aja lah ya. Kalau password alay sih, ini juga berguna. Iya. Kan kalau zaman saya dulu ya, kalau pas SMP, SMA gitu, password alay itu kan dia kombinasi angka. Kalau kita ngobrol nih sama teman-teman nih, kalau ngirim SMS, kalau zaman saya itu masih ada SMS tuh Mas. Ngirim SMS itu kadang-kadang pakai angka tuh. Jadi kombinasi huruf dan angkanya itu berguna ternyata untuk password Mas. Jadi kombinasi huruf dan angka itu kan jadi ini unik karakternya juga makin sulit untuk dideteksi. Nah, itu bisa mungkin kita gunakan. Password alay itu ya biar orang ngomong alay tapi itu berguna untuk password dan keamanan. Untuk kekuatan kita, password ya. Gitu, kurang lebih. Walaupun sebetulnya nggak hanya passwordnya yang alay, kadang username-nya juga alay. Kadang username-nya yang alay ya. Oke deh. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol di segmen 1 ya terkait pendapat-pendapat Mas Jubir kita yang baru.
dengan hal-hal yang ada di ruang siber itu seperti apa. Nanti kita akan lanjut di segmen kedua, kita akan kulik lagi tentang pendapat-pendapat beliau dan strategi-strategi yang sudah disiapkan untuk menjadi juru bicara BSSN. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di podcast Simas BSSN, masih bersama saya Eka Prasaja. Kita kembali ke segmen 2, masih dengan tamu yang sama, Mas juru bicara BSSN, Mas Ariandi Putra. Saya mau nanya lagi nih Mas, ini kan bulan April ya, emansipasi wanita, ya kan? Kalau menurut Mas Jubir nih, peran wanita itu ke depannya ya, atau mungkin sekarang lah ya, Mas bisa lihat di BSSN seperti apa, atau nanti ke depannya prediksi Mas seperti apa, peran BSSN peran wanita di bidang keamanan informasi seperti apa, Mas? Kita Hari Kartini di bulan April itu tidak cukup meneladani Kartini itu hanya dengan posting di media sosial. Tidak cukup meneladani Kartini itu hanya dengan mengucapkan selamat Hari Kartini. Meneladani Kartini itu adalah meneladani bagaimana perjuangan perempuan pada masa itu. Kita bisa baca sejarahnya bagaimana perjuangan dilakukan oleh Kartini, kenapa sangat spesial ada Hari Kartini. Nah itu, jadi kembali lagi kepada informasi, kembali lagi kepada membuka sejarah lama, bagaimana perjuangan perempuan dalam tumbuh dan menuanya bangsa Indonesia. Jadi 70 tahun lebih Indonesia merdeka, ada peran perempuan yang sangat krusial. Tidak hanya Kartini, ada banyak nama lain biasanya. Nah, cuma kita meneladani perempuan itu, kita bisa lihat bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara. Nah, BSSN menjewantahkan bagaimana kalimat itu adalah kita memiliki sektor-sektor strategis. Nah, tidak hanya diisi oleh jenis kelamin tertentu atau oleh laki-laki tentunya. Jadi ada beberapa sektor-sektor yang sangat krusial, sangat penting, jabatan-jabatan strategis di BSSN yang diisi justru oleh perempuan. Karena apa? Selama jabatan itu mampu diemban oleh setiap orang, ya mengapa tidak? Baik laki-laki atau perempuan itu tidak menjadi soal. Bagaimana seseorang bisa dengan kecakapan, contohnya, dengan kemampuan dan dengan daya saingnya, dia bisa memimpin sebuah unit kerja. Nah itu diberikan oleh BSSN. Itu yang mungkin kita bisa sampaikan kepada publik. BSSN itu membuka ruang-ruang itu. Kita bisa lihat kalau sekarang ada beberapa jabatan strategis yang dipimpin oleh perempuan. Direktur Kamsiber contohnya. Dan Kepala Pusbang SDM BSSN itu diisi oleh perempuan. Kepala Biro ESDM yang posisinya cukup strategis itu juga diisi oleh perempuan. Jadi kita melihat dan menyewantahkan Hari Kartini sebagai perjuangan perempuan dan emansipasi wanita dengan melihat bahwa ada ruang-ruang yang semuanya kita bisa berikan kepada setiap individu. Asal dia punya kemampuan, dia punya kecakapan, dia punya semacam bahwa pendidikannya cukup contohnya. Terus pengalaman untuk bekerjanya juga sudah cukup. Jadi itu diberikan. Nah, BSSN itu membuka ruang-ruang itu. Nah, itu yang kita terus informasikan kepada masyarakat dan sampaikan bahwa lembaga pemerintah sejatinya memang harus seperti itu. Oke, semua mendapatkan kesempatan yang sama ya Mas? Betul. Ya? Oke. Sudah pernah ketemu dengan para direktur itu tadi Mas? Beberapa orang saya sudah ketemu Mas. Ada beberapa rapat yang dilakukan untuk melakukan beberapa kebijakan-kebijakan strategis, saya sudah ketemu. Berkala nanti kita akan ketemu sama semua unit-unit kerja terkait agar sinergi yang bisa kita lakukan itu bisa makin harmonis, bisa kita tahu ketika ada problem atau ketika ada hal-hal yang bersifat urgent, kita bisa langsung koordinasi. Nah, komunikasi menjadi kunci penting. Bagaimana kita bisa menjaga komunikasi di antara stakeholder terkait. Oke. Artinya memang BSSN itu sudah lama Mas ya, kalau saya boleh cerita sedikit. Memang senior-senior yang ada di BSSN ini, setahu saya sih memang banyak juga yang dari wanita. Salah satu yang tadi yang sudah Mas Jubir sebutkan gitu. Dan beberapa juga sudah yang purna juga banyak yang dari wanita. Dan saat ini juga BSSN lewat Poltek Siber dan Sandi Negara juga membuka kesempatan
kepada lulusan SMK, SMA untuk masuk ke Poltek, belajar tentang keamanan informasi di sana, dan terbuka semuanya untuk wanita dan pria gitu. Jadi, dan mereka tuh nantinya ini Mas, mereka itu nantinya akan lulus dan akan bekerja di BSSN, seperti itu. Itu sekilas terkait Poltek SSN ya Mas ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tadi kan di awal Mas sudah menyampaikan terkait literasi ya. Nah, saya ingin mempertajam kembali, masyarakat juga pengen tahu nih, utamanya warga BSSN pengen tahu juga strategi literasi yang mau dijalankan oleh Mas Jubir ini seperti apa Mas? Kalau kita berbicara strategi, kita harus berbicara bagaimana kita membangun daya dan upaya dalam jangka pendek dan jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, Badan Cyber dan Sandi Negara itu kan Mas memiliki peraturan nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan literasi media dan literasi keamanan siber. Nah, itu yang kita dorong terus, itu yang kita lakukan agar peraturan yang dibuat juga bisa amplifikasinya bisa dilakukan secara luas. Nah, bagaimana kita melakukan persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan pada evaluasi kegiatan-kegiatan literasi. Nah, itu secara berkala terus kita lakukan. Agar masyarakat itu tujuannya sederhana, teredukasi dalam memahami kebenaran informasi. Nah, informasi-informasi yang terus kita sampaikan kepada masyarakat itu kan bisa dilihat bahwa ketika kita menyampaikan informasi A contohnya kepada masyarakat, dengan seringnya kita menyampaikan satu informasi, itu masyarakat akan makin ngerti, akan makin paham. Contohnya kita melakukan pendidikan bahasa-bahasa awam yang mungkin di dunia siber yang tidak diketahui oleh masyarakat, kita coba sederhanakan. Kita coba sederhanakan menjadi bahasa sehari-hari yang mungkin mereka bisa mengerti agar tidak harus baca buku lagi atau harus baca sumber-sumber lagi. Jadi BSSN hadir memberikan informasi kepada masyarakat, literasinya sudah bisa langsung dimakan sama masyarakat. Sudah bisa langsung ketika mereka baca informasi dari BSSN, mereka langsung paham, Mas. Langsung informasi itu bisa ditelan oleh masyarakat, bisa mengerti, oh kalau saya melakukan ini, begini dampaknya. Ketika saya melakukan aktivitas di ruang siber, ada norma-norma, ada nilai-nilai yang harus dijunjung, ada aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan. Nah, itu yang terus-menerus kita berikan kepada masyarakat. Nah, update-update itu, dan bagaimana contohnya kita mengedukasi masyarakat terhadap ruang-ruang siber, dan pergantian password contohnya. Terus bagaimana beraktivitas di media sosial atau di ruang siber pada umumnya itu bisa masyarakat pahami. Jadi kita seiring berjalan waktu, teknologinya naik, literasinya juga harus naik. Oke, menarik. Itu tadi strateginya Mas ya. Tapi beberapa survei kan menyebutkan bahwa taruhlah kalau ngomongin literasi kan hubungannya dengan tingkat baca Mas ya. Betul. Tingkat baca, ini menurut survei Mas ya, tingkat baca warga Indonesia ini rendah gitu. Strateginya atau ada nggak hal khusus gitu terkait hal tersebut Mas? Supaya ya itu tadi, semua yang ingin disampaikan ke masyarakat itu sampai gitu. Strategi khusus sebenarnya tidak secara spesifik agar masyarakat bisa mengetahui dengan luas ya. Contohnya gini, ada beberapa gerakan-gerakan dilakukan oleh mahasiswa untuk membuat 1000 buku satu perpustakaan di satu desa contohnya. Nah, itu kan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh generasi muda, generasi milenial, agar tidak hanya mereka yang mendapat informasi, tetapi juga generasi-generasi di atas mereka. Yeah. Nah, bagaimana di ruang siber? Nah, digitalisasi itu penting, Mas. Bagaimana kita terus melakukan informasi di ruang siber itu, kita manfaatkan semua sumber daya yang kita punya. Sumber daya apa yang kita punya? Media sosial, berbagai akun-akun yang terus kita maintain untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Nah, strategi-strategi sederhana melakukan berbagai kegiatan, contohnya turun ke lapangan, contohnya itu juga sangat memiliki arti di masyarakat. Mungkin bagi masyarakat perkotaan itu menjadi hal biasa. Tapi ketika kita mengedukasi masyarakat pedesaan, masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh berbagai macam informasi atau informasinya cuma satu arah, itu menjadi hal penting. Oke, artinya nanti akan ada beberapa strategi dan kampanye khusus ya. Betul. Mau di mana bentuknya seperti ini, ke lingkungan ini seperti ini. Nah, itu yang kita susun. Kita mau lihat, mau mengidentifikasi apa yang membuat informasi
informasi di ranah publik itu menjadi kusut. Oke. Kita bisa lihat benang merahnya seperti apa. Nah, itu dari situ, dari case-case yang ada, kita susun strategi agar BSSN benar-benar dirasakan dampak dan manfaatnya hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan itu semua sumbernya adalah, dan ujungnya, hulu ke hilir itu harus berdampak baik terhadap masyarakat Indonesia. Oke, amin. Semoga berhasil Mas ya. Oke, ini Mas Jubir pasti sudah tahu dong tagline-nya BSSN apa? Tagline BSSN. Bersama BSSN, negara aman, rakyat sejahtera. Rakyat sejahtera. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Mas Jubir menerjemahkan hal tersebut? Kalau kita berbicara tagline, Mas, tagline itu kan sebuah kata-kata yang disusun sederhana agar masyarakat paham. Jadi nggak ada tagline-tagline yang dibuat oleh orang yang jelimet, yang membuat orang jadi mikir gitu. Ini artinya apa sih? Ini maksudnya apa? Dengan tagline yang kita buat, BSSN bersama BSSN negara aman rakyat sejahtera, kan pesannya sederhana saja, Mas. Bahwa BSSN hadir di tengah-tengah masyarakat, terus masyarakat merasakan dampaknya, aman untuk berselancar di ruang siber. Rakyat itu sejahtera, apa indikasi rakyat sejahtera? Tidak ada konflik antar masyarakat. Konfliknya dari mana? Dari ruang siber. Jadi kita tidak mau ruang siber ini menjadi dasar atau menjadi sebab konflik di tengah-tengah masyarakat. Mungkin maraknya hoax atau meningkatnya SARA di tengah-tengah masyarakat itu menjadi konflik. Nah, agar tidak menjadi konflik, kita jaga ruang siber itu. Bersama tagline itu agar masyarakat paham bahwa BSSN hadir menjadi sebuah lembaga. Ayo bersama-sama BSSN negara aman, rakyat sejahtera. Nah, kita hadir untuk itu. Oke. Cukup panjang Mas ya. Dari tagline yang Mas katakan tadi singkat ya. Ya, tagline-nya boleh singkat, tapi definisi-definisi dan turunannya kita bisa perpanjang ya. Perpanjang dan berikan informasi tersebut kepada masyarakat. Oke, kita keluar Mas. Keluar lagi nih. Sekarang ini kan di ruang siber, mau nggak mau kan pemberitaan juga masih terkait Rusia dan Ukraina ya. Oke. Sempat rame di awal ada perang siber. Walaupun sampai saat ini juga masih ada itu perang siber antara Ukraina dan Rusia. Nah, menurut Mas Jubir nih kira-kira, kalau boleh menyampaikan ke masyarakat gitu ya, mengedukasi masyarakat terkait fenomena seperti ini, kira-kira apa yang mesti dilakukan masyarakat? Yang pertama, kita harus balik lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia secara aktif menjaga ketertiban dunia. Nah, kita mengimbau masyarakat untuk tidak larut atau tidak mencampuri urusan diplomasi atau perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Mungkin kita menganalisis boleh, menganalisa boleh, tapi ruang siber harus dijaga. Jangan sampai masyarakat Indonesia masuk kepada ruang siber konflik Rusia dan Ukraina sehingga menjadi sebab konfliknya makin panjang. Kita kan tidak mau nama Indonesia terseret-seret atas perang Rusia dan Ukraina yang sedang terjadi. Nah, kita kan Indonesia mengambil sikap tidak ikut dan tidak terlibat untuk gerakan non-blok, Mas. Indonesia mengambil sikap itu, jadi tidak memihak Rusia, tidak memihak Ukraina. Nah, kita himbau kepada masyarakat dengan adanya himbauan tersebut, kita berharap ruang siber itu dinamis. Ruang siber itu jangan sampai masyarakat Indonesia mengisi ruang-ruang siber menyikapi perang antara Rusia dan Ukraina itu menjadi provokator, melakukan agitasi dan propaganda contohnya. Itu yang kita imbau kepada masyarakat untuk lebih tenang, lebih bijak untuk menyikapi apa yang terjadi dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang yang ada di dunia. Oke. Itu tadi ya apa yang disampaikan oleh Mas Jubir kepada teman-teman Cyberman. Jadi kita punya ini, Mas, punya pemirsa gitu, netizen yang selalu mengikuti kanal-kanalnya sosmed BSSN tuh kita menyebutnya sebagai Cyberman. Kalau kami adminnya itu Cybermin. Oh, Cybermin. Seperti itu. Okay. Jadi Mas Jubir dan teman-teman yang hadir di sini nih Cybermin, para pemirsa atau netizen gitu ya. Itu kita menyebutnya Cyberman. Nah, ini menarik nih Mas. Mungkin memang baru kurang 1 bulan ya, belum 1 bulan di BSSN, belum 1 bulan. Tapi saya yakin kemarin saya lihat juga Mas Jubir sudah minta data ini, resume rapat ini, data itu segala macam. Dan mungkin salah satunya juga data terkait sejarah BSSN ya.
pasti dengar juga dengan tokoh yang menjadi idola kami semua di BSSN, tokoh panutan, peletak dasar dan perintis dasar persandian. Beliau juga yang meletakkan dasar-dasar keamanan siber, menurut kami seperti itu, Bapak Dr. Rubiono Kertopati. Nah, sudah baca Mas ya? Mungkin sejarah singkatnya gitulah. Ini saya tes nih, harus sudah tahu nih. Nah, ya mungkin sudah baca sekilas, tapi kira-kira dari yang Mas baca, sejarah beliau ya, peran beliau, terus sepak terjang beliau, terus mungkin juga peninggalan-peninggalan beliau, baik itu tulisan maupun karya-karya beliau yang selama ini, kira-kira nih Mas, bagi kami, orang-orang siber, orang-orang BSSN maksud kami, atau mungkin Cyberman gitu, nilai-nilai apa yang bisa diambil dari Pak Rubiono itu untuk bisa diterapkan di era sekarang ini gitu? Kita kalau berbicara tentang Bapak Persandian Indonesia, kita bisa melihat dari sebuah ungkapan yang mungkin teman-teman Cyberman juga tahu. Di lingkungan BSSN terkenal dan mungkin ada beberapa tulisan di gedung-gedung BSSN untuk mengingatkan kembali bahwa ada sebuah sejarah yang tidak kita lupakan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, begitu kurang lebih ungkapannya, Mas. Beliau adalah seorang dokter, tapi dia menjadi Bapak Persandian Nasional, Bapak Persandian Indonesia. Artinya apa? Background kita apapun, kita bisa belajar apapun, Mas. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi tidak harus ketika kita belajar kita sesuai dengan apa yang menjadi background. Kan kita bisa berselancar dan belajar apapun, ilmu apapun yang bermanfaat bagi banyak orang. Dr. Rubiono Kertopati melakukan hal itu jauh mungkin sebelum kita lahir, jauh saat Indonesia masih tertatih-tatih. Nah, ingatlah bahwa kekhilafan satu orang saja sudah cukup menyebabkan keruntuhan negara. Sebuah pesan yang sangat kuat yang bisa diimplementasikan sampai saat ini dan juga di masa yang akan datang. Jadi kita betul-betul harus menjaga negara, menjaga republik ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai generasi muda, generasi milenial, ini menjadi tumpuan kita nih Mas. Kan generasi baby boomers ini kan akan lewat. Pemimpin-pemimpin generasi boomers akan lewat. Siapa yang menerima tampuk pemerintahan, tampuk pemimpin-pemimpin yang ada, itu adalah generasi-generasi muda yang sekarang. Nah, itu harus diteladani. Begitu. Oke. Saya boleh tepuk tangan ya? Kayak nggak salah nih, Mbak. Mas Rian nggak salah lah ya, sudah menjadi jubir BSSN. Ternyata juga tadi saya tes sudah kenal Bapak Persandian, sudah tahu nilai-nilai yang Pak Rubiono ajarkan ke kami, dan Mas sudah bisa menyampaikan itu ke publik. Artinya saya kasih jempol lah, 2. Ini menjadi sebuah kehormatan juga dan tanggung jawab dan tugas besar juga sebagai jubir BSSN. Saya ingin mengucapkan selamat datang. Terima kasih. Jadi teman-teman komunikasi publik menyampaikan selamat datang di BSSN, Mas. Nah, ini ada tanda mata dari kami. Silakan dibuka, Mas. Duduk aja kali ya? Duduk kali ya. Nah, duduk aja. Ini seperti ini. Ini, Mas. Mungkin diperlihatkan kali ya ke teman-teman ya. Mungkin dipakai aja, Mas ya? Boleh. Ya? Dipakai deh. Walaupun sudah resmi, tanggal 1 April kemarin, Mas ya? Sebagai jubir, ada capkanya udah ada atau seperti apa? Saya belum baca sih. Sudah, Mas. Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Tanggal 1, tapi jaket jubir belum punya kan? Belum, ini ini bisa kita gunakan untuk di saat-saat. Jadi kalau berkenan sih nanti setiap penugasan sebagai jubir dikenakan gitu, Mas. Siap. Nah, gitu. Jadi kalau kita itu warna komunikasi publiknya seperti ini, Mas, warnanya biru tua gini ya. Oke. Logonya. Ini sudah ada tulisannya sekalian. Ya, sudah ada. Oke, selamat datang Mas Rian di BSSN sekali lagi. Terima kasih banyak, Mas, atas undangan dan waktunya. Ya, selamat bertugas. Kami yang dari BSSN tentunya ingin kenal lebih jauh lagi dengan Mas Ariandi Putra, juru bicara BSSN yang baru. Mungkin nanti bisa main-main. Sekarang masih dinas di Ragunan atau sering di Sawangan, Mas? Seringnya di Ragunan. Masih sering di Ragunan ya. Nanti disapa aja. Wajahnya seperti ini, jadi teman-teman BSSN kalau ketemu di Ragunan, silakan disapa. Beliau orangnya ramah sekali, dan enak banget diajak ngobrol. Sudah seperti kakak bagi saya. Kayaknya usianya emang lebih muda saya ya, Mas. Iya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih teman-teman Cyberman yang sudah mengikuti
Podkamsimas pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan jangan lupa subscribe akun medsosnya BSSN. Silakan juga komentar di chat komentar yang ada di sosmed BSSN. Salam apa Mas tadi? Salam Cyberman. Salam Cyberman, bukan. Kita punya salam baru. Oh, ada apa tuh? Ada. Salam Stana Parok Sarta Bakti. Artinya apa tuh? Artinya belum baca, Mas. Oh, belum. Belum ya? Belum. Nanti harus baca. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa. Salam Stana Parok Sarta Bakti.